Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hasil observasi PLP 1 SD Negeri Rejosari Surakarta pada mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Relik Tobing Seventino dengan NPM 22540066. Oke, sekarang kita masuk ke daftar isi. Di sini akan ada 8 pembahasan. Yang pertama mengenai visi dan misi, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga tugas kepala sekolah, 4 tugas guru, 5 kultur atau budaya sekolah, 6 pembiasaan positif di sekolah, 7 peraturan dan tata tertib, 8 kegiatan rutin dan ekstrakurikuler. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang visi dan misi. Apa sajakah visi dan misi dari SD Negeri Rejosari Surakarta? Mari kita bahas. Di sini yang pertama adalah visi, yaitu terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, berkarakter budi pekerti luhur, dan unggul dalam prestasi melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Jadi tentu saja visi ini berkaitan dengan P5 atau profil pelajar Pancasila. Misinya ada 8. Yang pertama menanamkan imtak melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin. Yang ketiga mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau bernalar kritis. Yang keempat mengikuti perkembangan zaman secara adaptif. Kelima membentuk peserta didik berkarakter gotong royong. 6 menjalin kerjasama dengan pihak lain. 7 menghormati keragaman budaya, etnis, serta mampu berkomunikasi dengan warga sekolah dan masyarakat luas. Yang terakhir menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Oke, selanjutnya adalah struktur organisasi SD Negeri Rejosari Surakarta. Yang jelas paling atas ada kepala sekolah, guru, dan staf. Di sini kepala sekolah memimpin dan mengelola standar pendidikan, guru melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan, dan staf mendukung administrasi sekolah. Semua ini di bawah pengawasan Dinas Pendidikan. Kita lanjut ke tugas kepala sekolah. Di sini ada tugas manajerial, tugas pengembangan kewirausahaan, dan tugas supervisi. Yang pertama tugas manajerial itu ada mengelola standar nasional pendidikan, merencanakan program sekolah, dan mengelola sarana dan prasarana yang dibantu dengan wakil kepala sekolah. Selanjutnya, tugas pengembangan kewirausahaan ada mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa, melaksanakan program pemagangan. Dan tugas supervisi di sini melakukan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Dan semua itu kepala sekolah tidak bisa melaksanakan sendiri. Jadi kepala sekolah membentuk suatu tim khusus untuk membantu mengelola semua hal yang berkaitan tentang sarana dan prasarana dan semuanya yang berkaitan di SD Negeri Rejosari Surakarta. Oke, kita lanjut ke tugas guru. Di sini ada tugas pokok dan tugas lain. Apa saja tugas pokok dan tugas lain itu? Berikut kita bahas. Tugas pokok yaitu mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi siswa. Selanjutnya membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan melaksanakan tugas tambahan seperti wali kelas dan pembina ekstrakurikuler. Jadi seperti itu. Ada juga wali kelas yang menjadi pembina, entah itu pembina dalam ekstrakurikuler tertentu, misal pramuka atau seperti apa, itu semua sudah dibagi, ada pembinanya masing-masing. Lalu tugas lain melaporkan hasil pembelajaran, mengelola kelas yang menjadi tanggung jawab. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kultur atau budaya sekolah. Di sini pertama ada program 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, Jumat bersih, upacara bendera, dan program literasi. Yang pertama 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Itu dalam SD Negeri Rejosari dilaksanakan setiap pagi. Jadi setiap pagi itu guru-guru, ya tidak semua, hanya perwakilan mungkin 5 orang atau 6 guru seperti itu berbaris di depan gerbang dan menyambut siswa-siswa yang datang. Dan siswa harus salim kepada bapak ibu guru yang
ada di situ, entah saling sambil mengucapkan selamat pagi atau sebagainya. Seperti itu. Untuk Jumat bersih, kemarin waktu saya melakukan observasi juga sudah dilaksanakan. Jadi itu kegiatannya membersihkan di sekitar lingkungan sekolah. Entah itu membersihkan selokan, terus mencabuti rumput yang sudah mulai tinggi dan sebagainya. Untuk upacara bendera juga kemarin waktu saya melakukan observasi juga melihat, menyaksikan dan mengikuti secara langsung bagaimana upacara itu berjalan, mulai dari anak-anak yang belajar untuk menjadi pemimpin upacara dan sebagainya menjadi petugas upacara, dan bahkan kami selaku observator sempat ditunjuk untuk menjadi petugas upacara juga dalam kegiatan memperingati Hari Guru, tapi tidak jadi karena ada suatu hal seperti itu. Lalu untuk program literasi itu juga di setiap kelas itu ada namanya pojok baca. Jadi di setiap kelas itu anak-anak dibimbing dengan gurunya masing-masing itu membuat pojok baca. Jadi setiap pagi di hari-hari tertentu itu anak-anak ada namanya program membaca itu. Selanjutnya ada pembiasaan positif di sekolah. Yang pertama ada apel pagi dan bersalaman dengan guru. Seperti yang saya bilang tadi di awal, ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, ada juga tambahan di SD Negeri Rejosari itu juga ada pengecekan kelengkapan atribut, entah itu tentang ikat pinggang dan sebagainya. Jadi pernah suatu hari itu waktu saya melakukan observasi itu ada 3 orang murid yang dia tidak menggunakan ikat pinggang, dan ada bahkan yang seragamnya itu keliru gitu. Jadi di hari harusnya pakai pramuka, dia pakai pakaian putih merah seperti itu. Jadi ada sanksi khusus lah, entah itu disuruh membersihkan kamar mandi atau mencabuti rumput yang sudah panjang seperti itu. Tapi ada sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang mereka perbuat seperti itu. Berdoa sebelum dan sesudah ini juga ada. Terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini juga diterapkan, tapi ya pasti ada beberapa anak yang belum menerapkan tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Masih kadang ya bahasanya campur-campur seperti itu. Nah, selanjutnya ada peraturan dan tata tertib. Di sini ada 2. Tata tertib tidak hanya untuk siswa, tapi tata tertib juga untuk guru juga. Nah, di sini untuk siswa, datang tepat waktu dan berpakaian rapi, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah, mematuhi aturan kelas dan sekolah. Untuk guru, melaksanakan tugas dengan profesional dan menghormati siswa dan kolega. Jadi seperti itu. Untuk siswa, seperti yang saya bilang tadi, banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi saat sekolah juga tidak bisa seenaknya sendiri. Jadi kalau waktu di sekolah ya harus manut apa aturan yang sudah ada dan harus menghormati dengan guru-gurunya. Dan waktu kemarin saya observasi, anak-anak juga cukup menghormati. Maksudnya ya ada juga beberapa yang mungkin kayak menganggap oh ini teman, oh ini apa gitu, menganggap kami itu temannya atau bagaimana. Jadi mungkin ngomongnya masih campur-campur dan sebagainya seperti itu. Tapi ada juga yang beberapa, bahkan ada yang sudah memanggil dengan Pak atau Bu seperti itu, tapi ada juga yang masih memanggil dengan Mas atau Mbak seperti itu. Karena dari gurunya pun sudah bilang ke murid-muridnya kalau nanti panggilnya sudah Bu atau Pak ya, udah bukan Mas atau Mbak, itu udah guru seperti itu. Tapi ya mungkin ada beberapa yang menganggap masih teman atau bagaimana seperti itu. Jadi masih menggunakan bahasa yang sesuka sendiri seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan rutin dan ekstrakurikuler.
Untuk kegiatan rutin ada upacara bendera, senam bersama. Kegiatan ekstrakurikuler ada kegiatan pramuka dan kegiatan keagamaan. Untuk kegiatan rutin ini, upacara bendera ini di hari Senin dan hari besar ini juga kemarin sudah saya alami juga. Dua, di hari Senin dan di hari besar. Hari besarnya ini hari HUT PGRI itu. Terus senam bersama juga kami mengikuti senam bersama, dan bahkan ada teman saya juga yang disuruh maju ke depan untuk menjadi instruktur seperti itu. Jadi kami mengalami kegiatan rutin yang ada di sana, karena sebenarnya kami jadwalnya di hari Selasa dan Kamis. Itu kami pernah suatu ketika itu seminggu kita datang secara full dari Senin sampai Jumat, karena kan sekolahnya full day, jadi Sabtu libur seperti itu. Jadi kita pernah seminggu itu kita datang full. Jadi berbagai kegiatan rutin itu kami ikuti. Yang pertama, di hari Senin itu ada upacara bendera, itu kami ikutin. Lalu di hari Selasa itu ada Selasa religi. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan ini. Itu ada Selasa religi itu di pagi hari. Itu kegiatannya kalau yang Islam itu di kelas masing-masing itu melakukan doa bersama dan sebagainya, entah itu membaca ayat-ayat pendek atau bagaimana, doa-doa, entah itu doa mau tidur, doa mau makan, doa ke kamar mandi dan sebagainya, doa pergian seperti itu. Lalu untuk yang non-Islam, Kristen, Katolik, bahkan ada juga yang beragama Buddha itu, yaitu mereka yang sesuai agamanya sendiri. Kalau yang Kristen itu mereka membuat lingkaran gitu jadi satu di halaman gitu. Jadi ya sudah terstruktur. Dan ada juga itu di minggu kedua kalau nggak salah, itu di hari Selasa minggu pertama, hari Selasa minggu pertama itu ada sholat duha. Jadi yang Islam itu kegiatannya sholat duha seperti itu. Lalu di hari Rabu itu Rabu ceria, dan Rabu bercerita, membaca dan sebagainya. Itu pokoknya di hari Rabu itu kegiatannya literasi, lalu ada kegiatan bernyanyi, menari dan sebagainya. Rabu itu Rabu ceria. Dan kemarin ada juga teman kami yang dari Papua itu menampilkan sebuah tarian yang berasal dari tanah kelahirannya waktu hari Rabu ceria itu. Dan di hari Kamis itu kegiatannya pramuka. Jadi di hari Kamis itu kegiatannya pramuka. Dan untuk di hari Jumat itu ada Jumat sehat dan Jumat bersih. Jadi tidak pasti, ada juga kadang senam dan ada juga kadang bersih-bersih. Tapi waktu kemarin itu waktu saya ada observasi di sana itu, jadi pas pagi itu kita senam, lalu agak siang itu kita bersih-bersih di sekitar kawasan lingkungan sekolah seperti itu. Oke, sekarang kita sudah menuju di akhir, kita sudah kepada penutup. Di sini ada 3. Yang pertama, observasi memberikan wawasan tentang pengelolaan pendidikan di sekolah. Yang kedua, program yang terstruktur di SD Negeri Rejosari mendukung pengembangan siswa secara holistik. Yang ketiga, kultur sekolah yang positif menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, seperti itu tadi hasil observasi saya di SD Negeri Rejosari Surakarta bersama teman saya. Itu tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.